pajak kategori 1 Pelumbang kedua Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2022-2023 dengan nomor induk mahasiswa 22016-20116. Di sini saya akan buat video pembelajaran untuk persyaratan UKIN dengan materi pengaruh kebijakan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan di Indonesia. Kemudian video ini saya buat sebagai persyaratan UKIN Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2022-2023. Terima kasih. Wabillahi budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, salah satu kelas duduk siap gerak sebelum memulai pelajaran. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Jumpa kembali di pelajaran apa ini? Sejarah peminatan. Sejarah peminatan. Tapi sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, boleh masih lihat di bawah itu ada sampah. Ya, jelas lagi ada sampah. Dan dicek dulu kalau masih di bawah. Anak-anak, boleh absen dulu ya. Ahmad Setiawan, Adnanita, Alisa, Adrian, Arina, David, kata-kata jadi ya. Coba sama tulis baca. Irsyad. Keberhasilan itu bukanlah milik orang yang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik orang yang senantiasa berusaha. Siapa yang sepakat dengan kata-katanya? Benar nggak sih? Ya, menurut B.J. Habibie, keberhasilan itu adalah bukan milik orang yang pintar, melainkan apa anak? Milik orang yang berusaha. Jadi orang kalau bermindset bahwa bocah yang pintar, anak kalau pintar itu biasanya sukses. Betul atau tidak? Betul ya. Kata Mbak Marisan itu ya, ya, belum tentu. Tetapi keberhasilan itu adalah milik orang yang selalu berusaha. Jadi seperti yang Bu Arin ungkapkan di awal tadi, niat itu ya, niat belajar itu adalah yang pertama. Ini materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, ya ini adalah kompetensi dasarnya. Bisa kalian lihat ya di dalam layarnya Bu Arin. Nah, itu ada dua ya. Apa itu? Siswa dapat menjelaskan pengaruh kebijakan kolonialisme dan imperialisme. Terus kemudian IPK-nya yang indikatornya adalah siswa dapat mendefinisikan ya latar belakang dari kebijakan imperialisme dan kolonialisme barat di Indonesia. Terus juga membandingkan. Apa yang dibandingkan? Pengaruh kebijakan imperialisme dan kolonialisme dalam bidang sosial budaya dan dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Pagi apa siang ya? Pagi menjelang siang ya. Terus berikutnya ya, nanti IPK-nya sekarang ada tujuan pembelajarannya. Nah, kita kalian simak ya, ada apa? Jadi melalui pustaka, kemudian melalui kajian pustaka, literatur dan seterusnya. Ada dua gambar. Di sini ada gambar kapal dan gambar mata uang. Siapa yang mau mengungkapkan, menyebutkan gambarnya? Apa? Gambar pertama itu gambar apa ya? Gambar pelayaran. Pelayaran apa? Benderanya jelas, bendera apa itu? Belanda.
pada pagi hari ini? Apa kira-kira? Siapa yang menjawab? Ya, Mikael. Gambar pertama, gambar pelayanan apa itu Mikael? Pelayanan orang-orang saja yang mencari sumber untuk sampah baru di anak timur karena sebelumnya pernah stand hotel pada tangan dia Roman maka Belanda dan negara-negara Eropa lainnya itu dicari negara-negara untuk dijadikan itu sebagai sumber sampah untuk perdagangan untuk memperoleh keuntungan. Betul sekali ya. Jadi gambar pertama itu adalah gambar pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Salah satunya adalah Belanda. Terus gambar yang kedua, gambar apa anak-anak? Uang. Uang. Coba analisisnya. Irsyad, apa itu gambar apa Irsyad? Gambar uang dari Belanda. Kenapa Pak dicontohkan gambar uang dari Belanda? Karena bahasa-bahasa Belanda. Bahasa Belanda betul sekali. Berarti udah tahu ya, kita nanti mau belajar pakai tentang apa? Iya. Banyak berapa tuh deh? Betul ya. Jadi ada yang kita pelajari pada hari ini tentang pengaruh kolonialisme dan imperialisme khususnya Belanda dalam bidang sosial budaya, dalam bidang ekonomi, dan juga dalam bidang Pendidikan. Nah, sebelum kalian mulai pembelajaran pada hari ini, di sini untuk lebih menggali kemampuan kalian, nah di sini ada soal pretest. Ya, nggak usah khawatir soal pretestnya, ya. Coba dikeluarkan jawabannya. Ada nggak punya HP? Kalau HP semuanya ya. Kalau HP semuanya. Sekarang di scan dulu coba. Terus di situ ada pretest, ada soal dikerjakan soalnya. Berikutnya ya, ini akan menyampaikan metode dan media serta tipe pembelajaran yang akan disampaikan pada materi kali ini ya. Kalian menggunakan model pembelajarannya PBL ya, problem based learning. Apa itu pembelajaran problem based learning? Jadi nanti kalian itu menguraikan, mencari permasalahan, solusinya apa dari permasalahan kita. Nah, permasalahan kita adalah pengaruh kebijakan kolonialisme dan imperialisme di 3 bidang, yaitu sosial budaya, kemudian dalam bidang ekonomi, dan juga dalam bidang pendidikan. Terus menggunakan pendekatan tipenya yaitu picture and picture. Ya, picture itu apa? Jadi nanti medianya adalah kita menggunakan gambar. Di sini sudah boleh disediakan gambar-gambar. Nanti satu anak ya maju untuk memilih gambar apa saja yang sesuai dengan tema yang sudah kalian pilih. Gitu ya? Monggo mulai bentuk kelompok. Di sini saya bagi 3 kelompok ya. Di sini ada kelompok Belanda, kemudian ada kelompok Portugis, ada kelompok Prancis. Silakan kemudian dari kelompok maju ke depan memilih. Ya, memilih. Ini dimulai dari kelompok Sosial budaya. kelompoknya apa? Sosial Kelompok budaya. apa namanya kelompok? Prancis. Oh, kelompok Prancis. Silakan. Di sini ada 3 opsi. Ya. Apa yang kamu pilih? Sosial Sosial budaya. budaya. Ya, kelompok Prancis memilih sosial budaya. Ya. Kemudian kelompok Prancis memilih anggotanya siapa saja? Nomor 1 Delia Putri Jadi Hernando. yang putri maju ke depan. Terus kelompok gini aja kelompok TKL kelompok apa? Kelompok Belanda. Ini apa? Saya memilih Ya, ekonomi. David kelompok Portugis memilih pendidikan berarti ya. Silakan cari kelompoknya masing-masing. Yuk. Dari sosial budaya siapa? Media. Ya, Delia. Terus Langsung lanjut. Cecilia Karisma Biaha. Cecilia. Ya. Ini materi kita pada hari ini. Akan disimpan dulu videonya. Yang belakang kedengeran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia kelas
Pancasila saat ini sudah memasuki bab 3, yaitu tentang dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Ternyata, kolonialisme dan imperialisme di Indonesia yang merupakan bangsa Barat telah memberikan dampak di berbagai bidang kehidupan, seperti di bidang politik dan pemerintahan, di bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pendidikan. Mari kita bahas dampak-dampak tersebut dalam penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu dampak di bidang politik dan pemerintahan. Masa pemerintahan yang pernah berkuasa di Indonesia itu seperti masa kekuasaan VOC, pemerintahan Batak, pemerintahan Inggris, dan pemerintahan kolonial Belanda. Sekedar untuk mengingatkan bahwa pemerintahan Batak ini merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh Herman Willem Daniels, yang pada saat itu Belanda masih dikuasai oleh Prancis, sehingga namanya adalah pemerintahan Batak. Dari keempat masa kekuasaan tersebut telah memberikan dampak di bidang politik dan pemerintahan, seperti hilangnya kekuasaan raja-raja, karena pada saat itu VOC, Belanda, dan Inggris telah ikut campur dalam kekuasaan kerajaan di Indonesia, sehingga mereka tidak mempunyai kendali terhadap rakyat. Kemudian yang kedua adalah pada masa pemerintahan Batak, yaitu Herman Willem Daniels, tugas utamanya yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, sehingga pada saat itu Daniels membagi Pulau Jawa ke dalam 8 presidenan atau 8 prefektur. Kemudian Daniels juga telah membuat struktur organisasi di mana jabatan tertinggi itu ada di pemerintahan pusat, dan sistem pemerintahannya itu disebut dengan sentralistik. Kemudian yang ketiga yaitu para bupati diangkat sebagai pegawai negeri dan digaji. Mereka tidak boleh lagi menerima upeti dari rakyat. Para bupati ini tadinya merupakan para penguasa pribadi, disebut juga dengan raja-raja. Awalnya raja-raja tersebut mengambil uang dari rakyat sehingga mereka mempunyai keuntungan yang lebih. Tetapi pada saat terjadi kolonialisme dan imperialisme, mereka tidak lagi dapat mencari keuntungan bagi mereka sendiri karena diawasi oleh residen atau pemimpin dari setiap presidenan. Kemudian yang kedua yaitu dampak di bidang ekonomi. Sistem pemerintahan itu kan terpusat di Pulau Jawa, sehingga terjadi ledakan penduduk di Pulau Jawa yang mengakibatkan ketidakmerataan ekonomi di pulau lainnya, seperti di Pulau Sumatera. Perkebunan di Pulau Jawa memiliki banyak pekerja, sementara kemudian di wilayah Sumatera tidak memiliki banyak pekerja, sehingga harus dilakukan transmigrasi agar memperoleh pemerataan dalam sektor ekonomi. Yang kedua yaitu eksploitasi yang dilakukan oleh VOC telah mengakibatkan terjadinya kemunduran dalam sistem perdagangan di Nusantara, karena VOC melakukan monopoli perdagangan di Indonesia, sehingga para pedagang pribumi ini tidak memiliki uang gerak yang banyak untuk dapat menjual hasil rempah-rempahnya selain daripada ke VOC. Kemudian sejak 2000 Indonesia ini hanya dijadikan sebagai negara penghasil bahan mentah, yang mengakibatkan orang-orang Indonesia tidak mempunyai kemampuan yang lebih untuk dapat mengolah bahan mentah tersebut menjadi barang jadi, sehingga hanya mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit. Pada masa kekuasaan Daniels, salah satu kebijakannya yaitu membuat jalan dari Anjas sampai ke Panarukan. Tujuan utamanya yaitu untuk mempermudah jalur distribusi perekonomian, sehingga dengan kebijakan tersebut kegiatan perdagangan antar pulau dan antar negara ini dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu dampak di bidang sosial budaya. Dampak tersebut yang pertama yaitu runtuhnya feodalisme. Sebelumnya di Indonesia ini kental dengan feodal, ditandai dengan adanya tanah-tanah yang luas yang dikuasai oleh para bangsawan atau tuan tanah, sedangkan rakyat biasa ini berperan sebagai budak. Tetapi ketika masa kolonialisme dan imperialisme, bangsa Eropa ini mulai melakukan praktik yang berbeda dari sebelumnya. Lama-kelamaan feodalisme di Indonesia ini mulai runtuh karena para penguasa pribumi atau bangsawan tadi sudah tidak boleh mengambil pajak dari rakyat. Selanjutnya, rakyat dan penguasa pribumi ini harus menghormati pemerintah kolonial secara berlebihan. Kemudian yang kedua yaitu berkembangnya stratifikasi sosial. Apa itu stratifikasi? Stratifikasi merupakan penggolongan masyarakat berdasarkan kasta atau berdasarkan jabatan. Pada saat itu, di Indonesia terdapat beberapa golongan, dimulai dari golongan yang paling atas yaitu orang-orang Eropa, golongan yang kedua yaitu timur asing seperti Tionghoa, Arab, dan India. Kemudian golongan yang ketiga atau golongan paling rendah yaitu orang Indonesia asli. Sementara untuk di golongan pribumi sendiri juga terdapat stratifikasi, di mana lapisan bawah ini terdiri dari rakyat jelata. Kemudian lapisan menengah ini yaitu para petani kaya serta para pegawai, dan lapisan yang tertinggi yaitu para bangsawan atau perampis tanah. Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya pertumbuhan penduduk dan migrasi penduduk. Sebelum tahun 1800, pertumbuhan penduduk Indonesia itu sangat rendah. Tingkat pertumbuhan rata-rata dari tahun 1400 hingga 1800 itu sekitar
0,2%. Beberapa faktor yang menyebabkan rendah tingkat pertumbuhan yaitu karena dari penyakit, kelaparan, ternak, dan bencana alam. Tetapi ketika abad ke-19, pertumbuhan penduduk ini mulai mengalami peningkatan karena adanya kebijakan kesehatan pemerintah, perkembangan teknologi, dan sarana transportasi serta proses migrasi. Sejak masa kolonial Belanda, Pulau Jawa ini merupakan daerah yang terdekat pertumbuhan penduduk paling besar. Mungkin kiranya masih bisa kita rasakan sampai dengan sekarang ya. Pertumbuhan penduduk tersebut mengakibatkan Pulau Jawa ini menjadi pusat administrasi dan kegiatan industri pemerintahan kolonial. Sehingga untuk mengatasi ledakan penduduk di Pulau Jawa, pemerintah kolonial ini menerapkan program migrasi. Pemerintah kolonial Belanda berusaha memperlancar program migrasi dengan membujuk para petani miskin di pedesaan Jawa untuk bekerja di perkebunan di Sumatera. Kemudian yang keempat yaitu perubahan gaya hidup masyarakat. Adanya sertifikasi sosial pada masa kolonial ini telah menempatkan bangsa Eropa sebagai golongan teratas, sehingga muncul anggapan bahwa golongan bangsa Eropa ini merupakan kelas yang paling modern. Pada masa itu, gaya hidup bangsa Eropa merupakan patokan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Contohnya yaitu gaya dalam berpakaian. Gaya busana pada saat itu mengadopsi gaya pakaian orang Eropa yang bahannya itu disesuaikan dengan iklim tropis di Indonesia. Pakaian yang dikenakan dibedakan berdasarkan waktu pemakaiannya. Sebagai contoh, saat bersantai di rumah, pakaian yang dikenakan adalah kebaya dan sarung. Sedangkan dalam acara resmi, busana yang digunakan adalah blus, rok, dan gaun mewah. Mungkin dampak tersebut bisa dirasakan sampai dengan sekarang ya, dimana ketika kita ada acara resmi, kita pasti akan menggunakan pakaian yang resmi juga, seperti yang tadi sudah disebutkan. Ternyata hal tersebut merupakan dampak dari adanya kolonialisme dan imperialisme ya. Bangsa-bangsa Eropa tersebut telah memperkenalkan budaya pesta kepada masyarakat di Hindia Belanda. Selain gaya pakaian yang ringan, makanan juga mendapat pengaruh dari Eropa. Pada masa ini dikenal tradisi makan yang disebut dengan Ristafel, yang merupakan penyajian makanan ala Eropa yang dilakukan secara berurutan, dimulai dari menu pembuka, menu utama, dan menu penutup. Akan tetapi menu makanannya disajikan dalam menu makanan ala pribumi. Kemudian yang terakhir yaitu di bidang pendidikan. Pendidikan ini identik dengan adanya kebijakan politik etis yang telah kita bahas di materi sebelumnya. Di mana salah satu dari politik etis ini yaitu edukasi atau pendidikan. Pemerintah kolonial Belanda kemudian mendirikan berbagai sekolah untuk memberi pendidikan modern bagi rakyat Indonesia. Dengan adanya politik etis tersebut, yaitu dengan adanya pendidikan, telah melahirkan golongan-golongan muda yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi, sehingga mereka organisasi muda. Sudah tahu ya cara kerjanya. Pertama, kalian sudah menentukan tema besarnya. Ada 3, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi. Kemudian kalian susun gambarnya sesuai dengan pasalnya tadi, yang berkaitan dengan sosial budaya, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan ekonomi. Kemudian kalian berketerangan. Di sini boleh siapkan soalnya ya. Karena soalnya satu bisa bergantian. Oke, pakai oke. Nah, suaranya sudah. Tadi boleh punya spidol. Sudah ya, tadi ya. Oke, spidolnya bisa bergantian dengan cuma 1. Spidolnya bisa bergantian. Soalnya ini nggak pakai ya. Soalnya terus dikasih lagi.
di sini. Oh ini. Apa ya? Ya, keterangannya Iya. Oh, jadi keterangannya yang mewakili ya, ketika kalian mau paham ya. Ini kalau mau bentuk kertas untuk menuliskan keterangan bisa di sini. Boleh kalau misalkan kawat ini kan misalkan awal gula nggak kelihatan. Awal langsung di sini boleh. Tidak ada masalah ya. Setiap kalian melakukan kelompok diskusi akan ada penilaian. Ya. Jadi oleh Kasih makanannya apa? Kedepankan kolaborasinya, kerjasama, terus critical thinking. Kalian harus mengkritisi gambar apa itu sesuai atau tidak dengan pilihannya. Terus kolaboratif, harus bekerjasama ya, jangan individu. Ya, ada buku bisa diurut ya, jadi ayo dari waktunya. Ya, bisa bergantian. Yang penting urutannya jelas. Ini kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok praktis akan mempresentasikan hasil karya kami. Yang pertama dari bidang sosial budaya. Yang pertama, pada masa kolonialisme dan imperialisme, masyarakat digolongkan menjadi tiga, yaitu golongan Eropa, golongan Tionghoa, dan golongan pribumi. Dan selanjutnya pakaian yang digunakan pada saat masa kolonialisme dan imperialisme rakyat yang disebut sedang ada berusaha menggunakan pakaian budaya. Kalau sedang acara resmi menggunakan pakaian formal yaitu
Intender adalah internalisasi, inferiorisasi etnis atau budaya yang dirasakan oleh suatu kelompok yang pernah dijajah. Terima kasih. Ya. Tentang pada dasarnya adalah konsep penyajian sesuai tata cara kebudayaan resmi. Baik, terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, saya ingin bertanya. Ya. Perkenalkan dulu, saya Mikael dari kelompok Belanda yang menanyakan sesuatu tentang pembahasan kajian, yaitu apa saja budaya yang dibawa oleh kolonial Belanda yang masih ada sampai saat ini. Budaya apa saja yang masih ada digunakan oleh masyarakat Indonesia, warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Silakan. Budaya yang masih ada sampai sekarang yaitu adalah gaya berpakaian pada saat acara resmi. Pakaian gaun atau Baik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, berikutnya adalah kalau tadi sudah retest, post testnya. Nah, ini di Margon sudah ketemu? Nilainya ya, setelah tadi pretestnya ada yang nilainya sedikit, tadi Ahmad ya, terus kemudian siapa tadi Fernanda. Nah sekarang pada post testnya apakah juga masih sama ya, harusnya sudah lebih meningkat. Oke, selesai ya? Ya. Terus kemudian berikutnya adalah refleksi ya anak, ya refleksi. Ya kalian bisa merefleksi apa yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini, terus bagaimana perasaan kalian, bagaimana kondisi kalian, terus apa yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu dikurangi
materi yang kami sampaikan itu mungkin masih kurang di beberapa bidang dan perlu dievaluasi lagi untuk mungkin ditambahkan apa yang kurang tersebut tadi, lalu dijadikan sebagai materi lagi untuk pembelajaran. Dan mungkin dampak positif dari bidang ekonomi saat kolonial yang pertama itu dikenalkannya mata uang, itu salah satunya yang saya tahu. Lalu Indonesia sampai sekarang masih menjadi salah satu negara agraris di dunia yang dari dulu memang sudah diterapkan oleh masa kolonial Belanda untuk penanaman paksa tadi ya. Indonesia masih menjadi negara agraris yang terbesar yang ada di dunia. Dan juga salah satunya lagi adalah perkembangan ekonomi di Pulau Jawa yang sangat pesat karena pembangunan jalan raya Anyar sampai Panarukan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Oke, terima kasih untuk Kak. Pendidikan mungkin ya, karena kalian siswa atau peserta didik, apa sih dampaknya atau pengaruhnya, terus bagaimana perasaan dengan pendidikan, kan bisa membandingkan ya pendidikan dulu itu seperti apa, pendidikan sekarang seperti apa, kemudian akan diceritakan sedikit. Ya, menurut saya dalam bidang pendidikan ada banyak sekali perubahan dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Salah satunya yaitu dengan adanya edukasi oleh pemerintah Belanda yang menyebabkan adanya golongan cendekiawan yang mendirikan berbagai organisasi untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan saya merasa senang dalam pembelajaran kali ini, dan pembelajaran kali ini juga sangat menarik menurut saya karena mempelajari tentang pendidikan pada zaman kolonialisme dan imperialisme zaman dahulu. Dan ada Oke, ya, begitu refleksinya ya. Untuk terakhir, ini anak-anak, jadi kita sudah merefleksi ya bagaimana pembelajaran kita pada hari ini, terus kemudian apa positifnya, apa kekurangannya, ya nanti bisa kita bisa mengedukasi. Ya, salah satunya tadi adalah tentang sistem pendidikan, di mana sistem pendidikan karena kebijakan politik etis, kemudian bisa menciptakan pola pikir yang bahwa pendidikan itu memang penting ya, khususnya dengan melahirkan golongan cendekia atau golongan terpelajar sekarang. Oke. Terus terakhir untuk penutup, ya, statement penutup. Ya, di sini ada kata-kata menurut saya itu bagus, ya, bagus sekali. Jadi kalau tadi itu bahwa orang itu yang sukses itu bukan karena kecerdasannya, tapi karena usaha kerasnya. Nah, usaha keras itu juga harus dibarengi dengan dua hal. Apa itu, anak? Iya, iman dan takwa. Coba salah satu dibaca yang keras, kemudian disimpan dalam pikiran dan hati. Coba siapa? Ahmad. Ya, jadi statement penutup kita pada pembelajaran hari ini apa? Jadilah anak muda yang produktif sehingga menjadi pribadi-pribadi yang profesional dengan tidak melupakan dua hal, yaitu iman dan takwa. Modalnya itu kerja keras, kemudian kombinasikan dengan iman dan takwa. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini dengan materi kolonialisme dan imperialisme barat yang ada di Indonesia, pengaruhnya terhadap kebijakan sosial budaya, kebijakan ekonomi dan juga kebijakan pendidikan. Terus kemudian untuk pertemuan minggu depan ya, kalian persiapkan materi tentang perlawanan daerah ya, disiapkan untuk dipelajari sebelum kita bertemu di pertemuan kita berikutnya. Oke, pertemuan kita boleh akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Iya. Ya, sebelumnya kita berdua. Bila duduk siap gerak sebelum mengakhiri pembelajaran, doa mulai.
Doa selesai. Oke, selamat siang anak-anak. Jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting